Selamat datang di simulasi negosiasi proyek layanan pemerintah. Dalam dunia birokrasi modern, keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh teknologi ataupun anggaran, tetapi oleh kemampuan para pemangku kepentingan untuk bersama mendengarkan dan mencari solusi bersama. Video ini menggambarkan dinamika negosiasi antar dinas dalam merancang Smart Public Service Portal, sebuah sistem yang terpadu menyatukan layanan publik lintas sektor. Saksikan bagaimana konflik kepentingan diolah menjadi kolaborasi melalui teknik negosiasi yang berbasis prinsip dan kepercayaan. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Bara dari Kepala Bagian Program dan Anggaran dari Dinas Kesehatan dan Ibu Aulia dari Kepala Seksi Inovasi dan Evaluasi Layanan Publik DPMPTSP. Kita hari ini bukan hanya bicara mengenai proyek digitalisasi, tapi masa depan pelayanan publik yang terintegrasi. Smart Public Service Portal ini dirancang untuk menghubungkan layanan perizinan, kependudukan, dan juga kesehatan dalam satu sistem. Tapi saya sadar, tantangannya bukan hanya soal teknis, kita juga butuh Sepahaman. Tapi Kominfo harus paham posisi kamu. Dinas Kesehatan menangani data ribuan warga, data medis, BPJS, dan vaksinasi. Kami tidak bisa asal buka akses sekalipun untuk sistem terpadu. Bara, saya setuju dengan pernyataan Pak Bara. Jadi keamanan data itu kan harga mati ya Pak Bara. Tapi dari sisi DPM PTSP ini kami terjebak sistem yang terpecah. Pengusaha kecil keluhan lainnya waktu pengurusan karena data dari dinas lain lambat. Kita juga tidak bisa terus pakai alat transaktoral, publik juga butuh solusi yang nyata. Itu sebabnya SPSP ini dibangun dengan prinsip data separate dan modular API. Data tetap milik instansinya masing-masing, tapi sistem ini dibiarkan sesuai data protokol tanpa mengorbankan privasi. Modular API pun bagus di atas kertas, tapi bagaimana jika ada kebocoran? Kami minta audit keamanan dilakukan tidak hanya tahunan. Kami ingin audit 3 bulan dengan tim independen dan hak veto penuh atas proyek API kami. Saya bisa paham kekhawatiran itu, tapi jika tiap instansi bisa ketika dicabut koneksinya, layanan dan juga bisa terganggu total. Investor pun bisa kehilangan kepercayaan. Mungkin solusinya jika ada indikasi transparan, sistem ini tidak dicabut sepenuhnya, hanya data sensitif yang diblokir sementara. Saya rasa itu masuk akal. Kita butuh file set protokol, API tetap hidup, tapi konten tertentu masuk mode read only atau non-display sampai masalahnya diselesaikan. Iya, tapi dengan catatan, kami punya tim teknis sendiri yang bisa akses log server dan audit langsung saat dibutuhkan. Itu adil. Tapi saya juga ingin bicara dari sisi kami. Seringkali kegagalan sistem itu bukan di data ya Pak Bara, tapi di antara muka pengguna. Banyak warga, terutama UMKM, kesulitan mengakses sistem perizinan ini karena desainnya terlalu mumpuni. Saya setuju Bapak Ibu, maka dari itu saya usulkan kita rekrut tim UA atau UX dari kampus lokal. Kita bisa kolaborasi desain antar muka yang ramah pengguna dengan mereka, tapi ini perlu dana tambahan tentunya. Nah, tapi kalau selama anggaran, program puskesmas digital kami sedang dalam ekspansi. Tambahan beban bisa membantu komunitas kami. Terus setelah kami keberatan jika harus menanggung promosi biaya yang sama. Kalau begitu, bagaimana jika skema pembiayaan proporsional ini, misalnya dinas yang menggunakan lebih banyak model atau fitur, kontribusinya juga lebih besar. DPM PTSP ini hanya 2 layanan, jika ada ini. Tapi layanan kami lebih kompleks dan
semuanya lebih tinggi. Jangan hanya kuantitas, harus dinilai dari kompleksitas itu. Baik, jika seperti itu, saya tawarkan lulusan pembobotan 60% berbasis jumlah layanan, 40% berbasis kompleksitas teknis, maka kita bisa bentuk tim kecil untuk mengkaji nilai bobot nilai layanannya. Saya bisa terima itu, tapi dengan satu syarat, proyek ini maksimal 6 bulan harus sudah beroperasi. Kita sudah terlalu sering terjebak proyek mulai di tahun yang gagal di go live. 6 bulan terlalu agresif, apalagi untuk sistem yang menyentuh data sensitif dan lintas instansi. Kami coba fase pilot proyek 3 bulan dulu di Kecamatan Cibenyi. Saya rasa itu kompromi bagus. Setelah pilot, kita evaluasi menyeluruh. Jika hasilnya sesuai, lanjut ke tahap imigrasi benih. Dan kita juga bisa pakai hasil pilot itu sebagai showcase. Saya optimis ini bisa jadi proyek percontohan nasional. Asal implementasinya hati-hati dan pengawasannya jelas. Saya sepakat. Oke, baik Bapak Ibu, saya simpulkan beberapa poin kesepakatan kita. Pertama, audit sistem triwulan dengan tim independen. Kedua, hak akses log servers oleh tim teknik instansi. Ketiga, protokol kontingensi untuk keamanan data. Keempat, desain UI atau UX kolaboratif bersama tim kampus. Kelima, ada skema pembiayaan operasional di mana jumlah ditambah kompleksitas. Dan juga yang terakhir ada fase uji coba 3 bulan di satu kecamatan, evaluasi dan juga lalu perluasan. Mari kita buktikan bahwa lintas dinas di Kementerian Nomor seperti satu kesatuan, bukan karena dipaksa ya Ibu Bapak, tapi karena disatukan oleh nilai pelayanan. Selama semua pihak konsisten dan terbuka, saya percaya kita bisa. Baik, Bapak Ibu, saya akan kirimkan draft MOU dan juga TOR untuk ditandatangani minggu depan. Terima kasih atas kolaborasi dan juga waktu yang telah disediakan. Semangat integritas. Dalam setiap negosiasi, tantangan terbesar bukanlah menemukan siapa yang paling benar, tetapi bagaimana menemukan jalan tengah yang adil bagi semua pihak, terutama dalam menemukan solusi bagi permasalahan layanan publik. Ketika instansi saling membuka diri, menyatukan pandangan, dan berani berkompromi demi kepentingan publik, disitulah lahir pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan. Mari terus membangun budaya kerja kolaboratif, karena birokrasi yang bersatu adalah fondasi pelayanan publik yang unggul.